Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Selamat siang, selamat pagi, siang dan malam semuanya, saudaraku. Berjumpa kembali dengan saya Mapesi Channel yang membahas tentang akhir zaman, pemimpin akhir zaman, Satrio Piningit dan Imam Mahdi. Insya Allah lur, seperti itu. Oke, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana dan dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Baik lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan, dan yang belum subscribe monggo subscribe-nya, dan yang sudah terima kasih banyak. Semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Oke lur, tentang munculnya beliau yang sebagaimana kita ketahui, entah itu dari ramalan Joyoboyo ataupun siapa ya kan, dan juga apa yang disabdakan Rasulullah, semua sudah bermunculan atau sudah terjadi lur ya kan. Dalam video saya sebelumnya Nusantara ini, karena tanda-tandanya juga seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak terjadi lur. Chaos semoga itu tidak terjadi negeri kita ini, semoga aman, tentram dan damai. Tapi kalau kekacauan itu ya insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau bencana alam, Allahu a'lam lur. Ya kan, kita semua nggak menginginkan, apalagi saya ya. Saya nanti dianggap bencana sana sini, ini enggak lur, enggak. Itu karena tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk alam yang terjadi, karena alam ini sebetulnya itu sedang tidak baik-baik saja, atau sedang galau ataupun marah kepada kita gitu loh. Entah karena perbuatan kita ini juga perbuatan kita ini ya selalu berbuat selalu berbuat dosa lah, melanggar hukum Allah, juga melanggar hukum alam, seperti itu lur. Makanya alam nggak terima gitu loh, alam nggak terima, makanya akibatnya bencana itu terjadi. Yang baru-baru ini di Jawa Barat ya kan, di Bandung atau di Cimahi atau di mana itu karena ulah kita itu loh, karena kita selalu berbuat dosa. Apalagi sekarang yang terjadi di politik sekarang ini ya toh, aduh wis nggak tahu lagi saya ngomongnya bagaimana, nggak tahu lagi ngomong harus bagaimana. Ya mau ya bagaimana lagi lah, memang mungkin ini gitu loh, mungkin inilah nantinya akan jadi penyebab semuanya bencana ini gitu loh. Karena ya perbuatan kita sendiri kan, seperti itu loh. Jika itu terjadi itu dan terus terjadi, nah ini seumpama ya toh, ini seumpama dan terjadi kekacauan dan terjadi chaos ya, kita bertempur atau bertengkar dengan saudara kita sendiri ya kan, yang kehancuran pun timbul di mana-mana, kekacauan lah di negeri kita ini seumpama ya kan, seumpama lur, kekacauan terjadi akan banyak jatuh korban kan, seperti itu. Dan maka disitulah ini nanti ya, beliau ini yang akan muncul ya kan, seolah-olah itu beliau itu munculnya seolah-olah seperti beliau ini turun dari langit ya kan? Seperti turun dari langit dan diiringi di belakangnya pasukan yang begitu banyak ya kan, seperti itu dari atas turun itu loh, kayak film apa itu loh, turun ke bumi, ke dunia, seperti itulah. Seumpama ini kan, seumpama ya toh, andaikan ini, andaikan gitu loh, turunnya beliau itu seperti itu nanti, dan membenahi semua kekacauan. Karena yang timbul kekacauan musuhnya juga saudara kita sendiri ya kan, ya mungkin juga termakan fitnah atau bagaimana, Allahu a'lam.
Jika itu mengantarkan fitnah, maka itu adalah fitnah dari Dajjal, ya kan? Korbannya. Makanya beliau itu nanti akan muncul dan menengahi perselisihan itu, gitu loh. Ya kan, menengahi, nggak makin jadi, enggak. Nah, jika beliau turun keluar, nah kekacauan itu akan berhenti, itu loh, terhenti atas eh, seruan Satropingin atau Imam Mahdi ini. Walaupun beliau nanti munculnya itu akan banyak pertentangan, gitu loh. Musuhnya ini nggak sedikit lur, banyak juga musuh beliau yang tidak diinginkan kehadiran beliau itu. Kalau beliau muncul, banyak satu pihak yang tidak setuju atau tidak suka, bahkan membencinya, bahkan istilahnya diblokir lah. Apa itu artinya itu, ya kan? Karena mereka nggak leluasa nanti. Apa yang tahu kan? Apa yang saya maksud? Karena mereka nggak leluasa. Kita ini sesungguhnya lur, ya toh, sudah diambil semuanya oleh mereka, gitu loh. Seperti itu lur. Makanya nanti beliau muncul nggak suka, banyak yang nggak suka, bahkan memusuhinya banyak. Bahkan dengan beliau juga akan terjadi perselisihan nanti. Tapi atas petunjuk Allah, insya Allah beliau dengan mudah menyelesaikan masalah itu nanti, gitu loh. Seperti itu loh. Turunnya kayak apa ya? Kayak film, tahu kan film Superman ya. Waktu mendarat itu seperti itu loh. Nah, dari atasnya tiba-tiba turun. Nah, seperti itu. Tapi di belakang beliau, masya Allah, banyak loh. Yang jadi pengikutnya yang di belakangnya itu. Karena beliau ini depan sendiri, berdiri turun paling depan dan juga berdiri paling depan, seperti itu. Dan para pengikutnya seperti jubah-jubah putih, entah itu para malaikat, Allahu a'lam. Seperti itu lho. Nampak, saya melihat seperti itu, gitu loh. Turun, ya kan, itulah lho. Ini ya nanti akan beliau, siapa lagi nih yang akan menengahi semua perselisihan di Nusantara. Beliau akan insya Allah menguasai semuanya Nusantara ini. Beliau yang akan memimpin dan menuju kesejahteraan, gitu loh, kedamaian, tidak ada yang kekurangan sama sekali, ya kok. Semua merata, nggak ada yang miskin, nggak ada yang kelaparan, kehausan, semuanya lah. Soalnya berat ya, jadi pemimpin itu berat sebetulnya, tapi beliau kan atas petunjuk Allah, ya kan. Allah yang menggerakkan beliau secara langsung. Bahkan beliau sudah lengkap lah pengetahuannya tentang tata negara, politik, apapun beliau tahu. Makanya sampai saat ini beliau kan belum keluar, karena beliau juga menerima ilmu semacam itu, gitu loh, ilmu pengetahuan semacam itu, pengetahuan tentang politik, tentang jenderal perang atau apalah, ya. Itu bukan hanya ilmu kesaktian saja. Itu ilmu pengetahuan tentang memimpin sebuah negara, bahkan memimpin seluruh negeri, seluruh dunia. Ya, bayangkan, ya kan, bayangkan lur, dunia rek. Itu loh. Dan alhamdulillah insya Allah munculnya di sini lur, di Nusantara, seperti itu lur. Oke, lanjut lur, santai-santai dulu. Sambil melihat pemandangan di depan, kereta api barusan lewat. Aduh, ini saya bicara soal kereta api. Semua kendaraan mempunyai jalur sendiri kan. Kapal udara, pesawat di udara, mobil motor di darat. Tapi jika semua kendaraan di lampu merah, berhenti semua. Coba kalau kereta api lewat, semua akan berhenti. Walaupun pejabat tinggi sekalipun, semuanya berhenti. Semua berhenti. Bahkan presiden pun, rombongan presiden pasti berhenti kalau kereta api lewat, ya enggak? Nah, itu loh, kereta api, ya, kereta api kan seperti itu. Oke, lanjut lur, sambil melihat pemandangan di depan. Ya, seperti itu nanti kejadiannya lur. Mudah-mudahan itu semuanya nggak akan terjadi, ya kan. Kita berdoa-doa saja semua itu tidak akan terjadi. Dan ya bagaimana lagi kalau soal bencana, kalau soal kekacauan, Allahu a'lam juga.